pertama nge-review VivoBook yang pakai Ryzen AI 7 350, kita agak kecewa dengan harganya yang sampai 18 juta. Kayaknya kalau Ryzen AI 7 itu cocoknya ada di sekitar 14-15 jutaan deh. Kali ini kita akan ngebahas sebuah VivoBook yang pakai Ryzen AI 7 350, layarnya OLED, SSD-nya 1 TB, tapi harganya cuma 14 jutaan. Bodi yang dipakai oleh VivoBook SKU M3407KA ini sama kayak beberapa model VivoBook yang keluar tahun ini. Desainnya oke, elegan, tapi ya lama-lama terkesan monoton ya kalau dipakai sampai berkali-kali. Logonya udah simple dan juga kelihatan nggak kayak laptop murah, tapi ya balik lagi dengan warna yang silver and black ini doang, jadi bosan aja gitu. Kalau overall modelnya kita bandingin sama kakak-kakaknya yang pakai Ryzen AI 7 350 juga, jujur ini adalah yang paling kelihatan basic. Gue jauh lebih suka dengan M5406 yang bagian exhaustnya itu ada celah di layar. Balik lagi ke laptop yang sekarang kita review, hinge-nya yang sekarang ini lebih kuat. Dibuka dengan satu tangan ya easy. Dia minim akan wobble, solid, dan bahkan bisa dibuka sampai 180 derajat. Layarnya juga berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 60Hz, panelnya OLED tapi brightness-nya rendah banget. Jadi kalau kita lagi di luar dan banyak sumber cahaya di sekitar kita, siap-siap aja kalian bakal ngaca saat pakai layarnya. Bagian keyboardnya kurang lebih standarnya Asus saja, layoutnya sama dengan ZenBook atau VivoBook lain, patch up, patch down, home, dan end itu di-embed ke dalam AeroPad walaupun mereka nggak tulis legendnya. Overall, function-function yang sering kita pakai juga ada di Evro, volume button, brightness, disable touchpad, dan lain-lain tuh ada, hanya kurang media button aja. Touchpadnya kurang lebih ukurannya standar untuk laptop zaman sekarang, dan seperti VivoBook kekinian, touchpad ini udah ada smart gesture-nya juga, jadi walaupun ini versi budget, nggak banyak dari desainnya yang dipangkas. Paling ya buat konektivitas yang kelihatan banget dipangkas. Sebelah kanan hanya ada satu USB-A doang, itu pun masih 3.2 Gen 1 yang 5 GB. Sementara di kiri ada dua USB 3.2 Gen 1 Type-C, full HDMI port, satu lagi USB 3.2 Type-A, dan audio combo jack. Walaupun USB-nya nggak ada yang USB 4, tapi dua-duanya ini udah full function alias buat PD dan DP itu bisa. Dicolok ke monitor USB-C juga bisa sekalian ngecas, paling ya bandwidth-nya aja yang terkesan kurang. Lalu walaupun secara desain ini monoton dan konektivitasnya juga dipangkas, tapi di harga segini speknya tetap dapat Ryzen AI 7 350 yang udah pakai IGP Radeon 860M. RAM-nya 16GB DDR5 5600 yang disolder, tapi masih ada satu slot SODIMM yang berarti RAM-nya bisa di-upgrade lagi. Kapasitas SSD-nya sudah 1 TB juga, PCIe Gen 4, tapi ini adalah PCIe Gen 4 yang speednya cuma 3400-an. Nah, Ryzen AI 7 350 yang ada di VivoBook terjangkau ini ternyata lebih kenceng dari ZenBook 14 yang kemarin Mike review ataupun ZenBook S Spasi 14 yang kita udah review juga. Mengisyaratkan kalau makin mahal laptopnya belum tentu juga prosesornya bakal makin kenceng karena balik lagi ke cooling dan binning. Kalau skor 3D Mark Firestrike-nya malah berbanding terbalik. VivoBook ini jauh banget ketinggalan, bahkan hampir setengahnya. Mungkin karena VRAM-nya kurang kali ya. Laptop ini cuma dikasih 16GB RAM yang harus di-share sama VRAM. Sementara kalau yang ZenBook S Spasi 14 itu udah dapat 24GB RAM dan ZenBook 14 ada yang bisa sampai 32GB. Nah, karena kita penasaran, kita coba nambah lagi RAM 16GB 5200 ke dalam laptop ini dan ternyata bener aja. Skornya langsung naik dan bahkan hampir sama dengan ZenBook 14 OLED kemarin. Cuma memang IGP ini masih kalah karena nggak pakai LPDDR yang frekuensinya jauh lebih tinggi. Tapi tetap aja kalau kita upgrade laptop ini, kita bahkan bisa main Wuthering Waves di 39 fps, Honkai Star Rail di 55 fps, dan kalau Cyberpunk bahkan bisa dapat 60 fps walaupun di settingan mentok kiri. Dan laptop ini juga bisa main Spider-Man di 54 fps. Intinya kalau dipakai buat main game ringan harusnya lebih make sense ya laptop ini. Dan kalau kalian adalah seorang video creator, laptop ini juga bisa ngerender video yang berat di H265 dan juga Blender bisa walaupun ini dikit-dikit doang bisanya.
Kalau dalam pengelolaan panasnya, gue harus akui bahwa laptop ini lumayan cerdik. Dia ini cuma pakai satu fan dan satu heat pipe, tapi heat pipe-nya itu ada yang nyambung ke VRM. Jarang-jarang loh ada heatsink laptop yang mau dinginin VRM juga. Jadi dia itu bisa mengontrol CPU-nya lebih baik ketimbang yang nggak pakai heatsink sama sekali. CPU-nya ini sendiri bisa spike sebentar di 90 derajat Celcius, namun stabilnya itu di 70 derajat Celcius. Ini menggambarkan kalau CPU-nya itu bakal throttle kalau dipakai dalam waktu yang cukup lama, dan spike-nya itu ada di sekitar 60 watt TDP-nya, tapi ujung-ujungnya bakal stabil di 35 watt. Sebagai laptop yang paling basic, gue nggak merasa masalah sih pakai laptop ini buat jadi daily driver sehari-hari. Layarnya udah OLED walaupun cuma Full HD, IGP-nya kenceng, dan USB-C-nya walaupun belum USB 4 tapi sudah full feature. Walaupun nggak semewah kakak-kakaknya, tapi secara fungsional ini udah bisa dipakai buat jadi mesin tempur kemana aja. Wi-Fi-nya udah support dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya juga sudah 5.3. Speakernya basic banget, kualitasnya standar, bass pun nggak ada, tapi udah support dengan Dolby Sound kalau kalian mau additional volume. Dan di volume maksimal pun speakernya nggak distorsi. Speed SSD-nya juga walaupun tergolong pelan dibanding yang lain, menurut gue ini masih oke loh. Toh udah dikasih 1 TB juga di harga segini. Beda speed dari 3400 ke 5000 ataupun 7000 MB per second itu tuh nggak terlalu kerasa loh, kecuali kalau kita memang sering transfer file yang gede-gede banget. Buat kapasitas baterainya dia ini cukup gede dan tahannya juga lama karena yang pertama resolusi layarnya itu nggak terlalu gede, hanya di Full HD aja, dan yang kedua prosesornya juga cukup efisien. Dan yang terakhir, kualitas kameranya juga cukup oke, resolusinya udah 2,1 megapiksel alias ini Full HD, terus juga udah ada privacy shutter, ada notification light juga kalau lagi nyala, dan ada Windows Hello buat sign in. Dan dia karena udah Copilot Plus PC, jadi sudah bisa menggunakan Windows Studio Effect seperti ini. Jadi walaupun laptop ini memang tergolong basic dan juga B aja, apalagi dibandinginnya sama kakak-kakaknya yang VivoBook dan ZenBook itu yang masih pakai Ryzen 7 i7 350, memang daya tarik laptop ini tuh ada di harganya. Dengan nggak sampai 15 juta kita udah dapat layarnya OLED, SSD-nya 1 TB, ya IGP kenceng, IGP lebih kenceng lagi kalau misalnya RAM-nya di-upgrade, dan juga USB-nya itu udah full function, ya walaupun tidak dengan USB 4. Tapi balik lagi ya, kalau buat pekerja yang mungkin memang budgetnya mepet sih, kalau kata gue mendingan pilih ini daripada kayak contoh M5407 yang harganya ada di 18 jutaan. Dan garansinya juga udah 2 tahun, garansi Asus Indonesia, ada ADP juga. Saingannya dia yang paling menurut gue paling mencolok itu ada di Lenovo malah. Lenovo IdeaPad 5 dengan spek yang sama, Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, ya walaupun SSD-nya masih 512GB ya, dan juga layarnya masih OLED, itu harganya di 13 juta. Wow, lumayan ya. Dengan ngurangin budget dikit lagi kita dapat laptop yang sama cuman dari Lenovo. Cuman balik lagi ya, kalau kalian memang pengennya Asus, ini adalah salah satu pilihan yang solid juga. Kalau kalian maunya Lenovo, ya itu tadi yang kita udah sebutin. Dan kalau kalian sendiri sebenarnya lebih naksir sama Lenovo atau sama Asus sih?